Halo semua, Jun di mana? Udah lama nggak upload, berasa lagi liburan gitu ya. Dan ini juga kayaknya suasananya lagi suasana liburan di mana gitu. Padahal ini bukan liburan, bre. Lebih tepatnya sekarang ini saya lagi di karantina. Yap, bener banget. Sekarang ini saya lagi isolasi mandiri dan alasannya apalagi kalau bukan COVID. Jadi saya dan keluarga saya plus keluarga adik saya, jadi ada dua keluarga ini kebetulan jadi satu yang semuanya dinyatakan COVID. Nah, di sini saya pengen sharing aja bagaimana pengalaman saya dan keluarga ini karena saya kumpul dengan banyak orang yang ternyata gejala awal sampai akhir itu nggak semua orang sama. Jadi mereka berbeda-beda, dari satu sama lainnya itu berbeda-beda dan kita harus waspada karena kalau kita nggak tahu kita bakal mengira bahwa itu bukan COVID. Jadi saya pengen share aja nanti biar kita semua jadi lebih waspada. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kalau mungkin kualitas audio dan visualnya kurang oke karena ini semua pakai peralatan emergency. Jadi peralatan untuk syuting semuanya masih ditinggal di studio. It's okay lah. Yang jelas sekarang ini lagi komplit karena semua orang di sekitar saya kena COVID. Tapi semoga aja kamu nggak ikutan kena. Nah, jadi sekarang ini saya lagi ada di sebuah desa gitu ya, di tempat ibu saya, jaraknya sekitaran 30 km lah. Jadi ini di sini ada suasana suara sungai, suara burung, hewan-hewan dan juga nyamuknya yang banyak. Ya, karena memang ini adalah tempat yang emergency juga. Nggak ada ruangan indoor yang bisa saya pakai, jadi mau nggak mau saya harus keluar. Dan hasilnya seperti ini, tapi nggak apa-apa, semoga tidak mengganggu isi kontennya ya. Nah, jadi saya ceritain singkatnya dulu aja nih ya. Ceritanya saya sama adik saya itu gantian nungguin ibu karena ibu emang tinggal sendirian. Jadi kita sekeluarga gantian tinggal di sini. Dan bulan Juni kemarin itu seharusnya adalah pergantian. Jadi saat saya lagi masih di sini, keluarga adik saya datang, kemudian kita di sini tinggal bareng dulu beberapa hari dan ternyata malah semuanya kena COVID. Nah, ini saya juga nggak tahu nih berawal dari mana, tapi kemungkinan adalah dari satu orang. Jadi ada satu orang di sini yang bantuin masak tiap harinya. Dia nggak tinggal di rumah, jadi cuma pagi datang, terus kerja masak dan segala macam, siang balik. Nah, terus si orang ini dia kena flu awalnya, tapi karena dia emang udah terbiasa kena flu, ya kita cokin aja, biasa aja gitu kan. Nah, setelah itu beberapa hari dia flu kok nambah jadi diare. Nah, baru akhirnya kita bilang ya udahlah kalau kamu emang sakit istirahat dulu aja, izin dulu nggak masalah. Akhirnya kita liburkan dulu. Tapi sampai di situ masih nggak ada kepikiran bahwa itu adalah COVID. Baru setelah si orang ini libur di rumah ada satu orang lagi yang kena flu juga. Tapi sekali lagi karena emang udah terbiasa flu di sini, apalagi di sini suasananya dingin, jadi malam sampai pagi-pagi, bahkan kadang siang pun juga masih terasa dingin. Jadi flu itu adalah hal biasa di sini ya. Nah, kita masih cuekin juga nih, sampai akhirnya beberapa hari flu, kok tiba-tiba nambah diare. Dan nggak lama setelah itu, anak-anak kecil nih, ada 3 anak ya di bawah 10 tahun, itu mereka langsung berturut-turut diare ditambah dengan demam. Dan demamnya ini paling parah adalah kalau malam hari. Nah, baru setelah ada berapa berarti? Ada 5 orang yang kena diare semua, baru akhirnya kita curiga bahwa wah jangan-jangan nih COVID nih. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk swab. Jadi ada 8 orang yang di swab dan ternyata hasil yang muncul adalah 7 orang dinyatakan positif. Cuma satu yang negatif, saya doang yang negatif. Nah, ini akhirnya yang langsung bikin galau. Awalnya kita semua panik nih, gimana nih kok semua orang kena COVID? Takut lah ya pasti ya, apalagi saya nggak kena sendirian dan saya waktu itu diminta untuk ya udah karena negatif keluar aja, jadi menyelamatkan diri gitu. Tapi wah, kayaknya nggak mungkin kalau saya harus ninggalin 7 orang satu rumah yang sakit semua. Kalau sampai ada emergensi gimana dong kalau nggak ada yang bantuin? Secara kalau saya keluar, jarak saya untuk datang ke sini lumayan jauh. Akhirnya dengan berdoa dan berkeputusan matang, saya memutuskan untuk udahlah saya stay aja di sini. Jadi yang semuanya tadinya takut ketularan COVID kan, jadi satu keluarga ini termasuk orang-orang yang parno gitu. Terus begitu kena kita langsung berubah drastis, jadi takut menulari orang. Tapi yang paling drastis perubahannya adalah saya, karena saya jadi nggak peduli mau ketularan juga nggak masalah, karena emang nggak mungkin saya ninggalin keluarga saya dalam kondisi positif semua. Jadi ya sudah, akhirnya saya berkubang dengan para pasien COVID. Nah, gimana aja gejala awalnya,
terus gejala lanjutannya seperti apa, dan kalau misalkan nih, semoga saja enggak, semisal ada di antara kamu yang juga kena, apa aja yang harus kamu persiapkan, apa aja yang harus ada di rumah, siapa aja yang harus kamu hubungi, saya akan share di sini. Dan seandainya, semoga aja enggak, seandainya ada di antara kamu yang juga kena COVID habis ini, apa aja yang harus kamu persiapkan, barang-barang dan obat apa aja yang harus ada di rumah, terus siapa aja yang harus kamu hubungi, saya akan share di sini. Oke, kita mulai dari gejala awal ya. Dan ini adalah hal yang paling serem. Kenapa saya bilang serem? Karena kemungkinan gejala awal ini bakal kamu abaikan. Karena kita bakal mengira bahwa itu adalah sakit biasa, flu biasa, demam biasa, dan diare biasa. Dan kalau sampai kamu terlambat untuk memeriksa apakah kamu COVID atau enggak, bisa jadi kamu udah semakin menularkan ke banyak orang. Tapi ini adalah fase yang sangat sulit, karena di saat kamu kena batuk, kamu kena flu, atau mungkin diare biasa yang 1-2 hari hilang, siapa sih yang kepikiran untuk langsung swab? Karena mahal gitu harganya. Kecuali kalau misalkan kamu langsung sakitnya parah gitu ya, mungkin bisa langsung berpikiran bahwa itu adalah COVID. Tapi karena ini adalah sakit ringan, kemungkinan besar kita nggak akan berpikir untuk langsung melakukan swab. Jadi di sini adalah fase yang sangat rawan. Nah, untuk gejala awalnya apa aja? Ini ternyata bermacam-macam. Jadi ada satu orang nih yang diawali dengan batuk sama flu doang. Jadi awalnya hanya batuk flu biasa, kemudian sekitar 1-2 hari kemudian disusul pakai diare, yang durasi diarenya juga sekitar 2-3 harian juga. Setelah itu baru ditambah dengan demam-demam ringan, dan ini demamnya baru terasa banget kalau malam hari. Dan kalau malam itu bukan cuma demamnya sih, semua gejala yang kamu rasain itu akan terasa parah banget di saat malam hari. Jadi yang batuknya pas malam itu parah banget dibandingin di saat siang. Demamnya juga sama. Terus ada juga yang diawali dengan demam biasa. Jadi nggak pakai batuk, nggak pakai flu, tiba-tiba langsung badannya demam. Dan itu juga sama, kalau malam semakin parah rasa demamnya, panasnya juga semakin tinggi kalau malam. Kemudian ini durasinya juga sekitar 1-2 hari. Kemudian ditambah dengan diare. Dan ini diarenya juga durasinya kurang lebih sama, sekitar 2-3 harian. Nah, terus ada juga yang gejalanya langsung pakai sesak nafas. Jadi di awal itu udah pakai sesak nafas, ditambah bukan diare, demam dulu. Jadi sesak nafas sama demam. Dan seperti biasa, kalau malam terasa parah banget, dan kalau siang itu hampir nggak terasa lah ya. Nah, setelah itu 1-2 hari kemudian ditambah dengan diare lagi. Jadi ini kayaknya hampir semuanya kena diare ya. Tambah diare yang durasinya juga kurang lebih sama. Terus udah, jadi tadi ada batuk flu, ada demam, sama ada sesak nafas langsung. Nah, kalau untuk saya sendiri, karena saya paling belakangan ya, jadi setelah semuanya mengalami fase tadi, baru setelah itu saya di tengah jalan, setelah mereka udah pada selesai diare, baru saya mulai ngerasain flu biasa. Kemudian kalau malam agak sedikit demam, tapi nggak terlalu parah. Cuma kalau saya nggak pakai diare, dan udah cuma sekitar 2-3 harian, dan udah langsung hilang itu rasa demam dan batuknya itu. Nah, untuk anak-anak ini yang agak berbeda, karena 3 orang anak itu gejalanya sama semua. Jadi diawali dengan diare plus demam langsung. Dan itu hanya berlangsung sekitar 2-3 harian aja. Setelah itu mereka seolah-olah sehat. Nah, begitu udah jalan beberapa hari, jadi setelah diarenya lewat tadi, gejalanya nambah lagi. Jadi beberapa orang merasakan tulang-tulangnya ngilu, jadi termasuk anak-anak, dan itu paling dirasain kalau malam hari. Jadi begitu mau tidur, itu pada ngeluh, badannya, kakinya, tangannya itu pada pegel-pegel semua. Kebetulan kalau saya sih nggak ngerasain itu. Nah, baru setelah sekitar 1 minggu, barulah mulai indera penciuman hilang, terus indera perasa juga hilang. Jadi nggak bisa membau dan nggak bisa merasakan makanan. Jadi semua yang kamu makan rasanya hambar semua. Dan kalau saya sendiri, yang saya rasakan indera penciuman nggak sampai hilang, tapi indera perasanya yang hilang. Dan ini yang bener-bener, aduh udahlah, mau makan apa aja rasanya ya nggak ada rasanya. Jadi ya sudah, tinggal bertahan aja, makan hanya sekedar untuk formalitas, biar menjaga kondisi tubuh aja. Dan yang bisa saya tarik kesimpulan dari semua orang itu, gejala yang mungkin bisa dianggap untuk untuk kita waspada ya, itu adalah diarenya.
Jadi diarenya ini mungkin adalah susulan dari flu dan batuk, bisa jadi dia susulan dari demam, bisa jadi susulan dari sesak nafas. Tapi yang jelas hampir semua, ya kecuali saya, karena mungkin saya belakangan dan mungkin beda gitu ya, kemasukan virusnya nggak terlalu banyak atau gimana saya nggak tahu. Jadi hampir semuanya itu pakai diare. Dan kehilangan indera penciuman dan perasa itu adalah setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu dinyatakan positif dan semua gejala ini terlewati, baru kehilangan indera penciuman. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu lengah. Kalau sampai ada sakit ringan disertai dengan diare, ada bagusnya kamu langsung segera tes aja, walaupun mungkin itu sudah terlambat. Karena di sini kita udah dinyatakan positif saat udah diare positif, berarti kan kemungkinan beberapa hari sebelumnya emang udah positif juga. Terus ada beberapa hal yang kamu perlu tahu. Jadi kalau misalkan kamu kerja, terus ada satu orang teman kamu di tempat kerja yang tiba-tiba tanpa ada gejala, tiba-tiba dia bilang dia kehilangan indera penciuman atau perasa, kamu harus waspada. Karena kalau kamu emang tiap hari ketemu sama dia, berarti kemungkinan karena dia udah positifnya mungkin udah beberapa hari, sekitar semingguan ya kurang lebih, berarti kamu udah terpapar cukup lama. Jadi ada baiknya begitu ada teman kamu yang ngomong begitu dan kamu tiap hari kumpul sama dia, kamu langsung swab aja untuk memastikan bahwa kamu tidak ikutan tertular. Kemudian soal ngecek temperatur pakai termogan. Ini ternyata nggak bisa dibilang selalu efektif ya. Jadi apalagi kalau kamu datang ke mall gitu kan, masuk ke supermarket dan dicek, ditembak di tangan gini, sama sekali nggak akurat. Dan ini saya taunya adalah setelah saya beberapa hari, jadi karena saya yang paling sehat di rumah, jadi saya tiap hari itu tugasnya ngecek temperatur semua orang, terus ngecek saturasi oksigen dan segala macam. Nah, sempat satu kejadian, salah satu yang demamnya paling tinggi itu hampir 39 derajat Celcius ya. Dan itu kalau diukur pakai termometer biasa, jadi termometer yang di manual, dicepit di ketek gitu kan. Nah, habis itu saya counter check pakai alat ini. Jadi waktu pakai termometer itu kebaca hampir 39 derajat Celcius. Begitu saya tembak pakai ini, kalau saya tembak di jidat, itu dia kebaca 37-an. Di leher juga kebaca sekitar 37-an. Jauh banget dari yang hampir 39. Tapi begitu saya tembak ke tangan, ini ternyata kebaca temperatur normal 36. Nah, baru setelah ini saya tembakin lewat dalam baju nih, baru terbaca 38 sekian, mendekati 39. Jadi hati-hati, nembakin ini walaupun ke orang yang lagi demam, kalau ditembaknya di tangan pasti akan kebaca normal. Nah, terus apa aja yang harus kamu lakukan kalau kamu udah dinyatakan positif? Yang pasti kamu langsung berhenti berkumpul sama orang lain. Jadi langsung diminimalisir, jangan sampai kamu menularkan ke orang-orang di sekitar kamu yang masih negatif. Terus langsung kontak dokter. Nah, ini karena kamu udah nggak boleh keluar dari rumah, kamu kontak lewat WhatsApp. Pokoknya gimana caranya kamu dapat kontak dokter yang bisa dihubungi lewat WhatsApp. Tujuannya adalah hanya untuk minta resep obat aja. Karena beberapa obat kalau kamu beli langsung ke apotek itu nggak bisa kalau nggak pakai resep dokter. Nah, seandainya kamu nggak dapat kenalan dokter sama sekali, kamu bisa coba kontak ke puskesmas terdekat di rumah kamu. Kalau nggak tahu kontaknya, kamu kontak aja ketua RT kamu, ketua RT setempat, untuk minta tolong hubungi puskesmas untuk konsultasi. Dan dari puskesmas sendiri, kalau memang nantinya kamu nggak ada yang parah-parah banget, ya mungkin mereka nggak akan datang untuk meriksa. Tapi kalau misal emang ada yang emergensi, biasanya dari puskesmas akan ngirim petugas untuk meriksa ke rumah. Pokoknya intinya adalah kamu hubungin dokter, puskesmas atau siapapun yang bisa ngasih resep obat. Habis itu ditebus obatnya. Ya udah pasti obatnya itu belinya nggak mungkin sorry nih banyak hewan ini kayak di kebun binatang aja ya. Jadi pokoknya intinya resepnya itu kamu minta dan biasanya gratis. Jadi mau dari puskesmas mau dari dokter, resep untuk COVID biasanya diberikan dengan gratis. Cuma obatnya kamu beli sendiri. Jadi pakai pakai ojol ya, karena kamu nggak mungkin keluar dari rumah. Nah, kalau di tempat saya ini menghubungi ketua RT itu hukumnya wajib, karena di sini ada gerakan yang namanya jogo-tonggo, jaga tetangga. Jadi kalau ada satu warga yang kena COVID, maka nanti akan ada 14 warga lain yang masih sehat dikasih jadwal untuk
mensuplai makanan setiap harinya, karena nantinya yang kena COVID itu satu keluarga nggak boleh keluar dari rumah. Dan kalau kamu ngontek ke puskesmas, itu kemarin juga sempat ada Satgas COVID yang datang ke rumah, bukan meriksa tapi hanya nganter makanan doang. Jadi bahan makanan untuk masak lah ya, dan mereka nganterinnya cukup banyak, jadi sangat membantu. Dan selama saya ada agak lama sih ya, ini isolasinya ada sekitaran 20 hari. Jadi di situ benar-benar setiap hari hanya dapat kiriman makanan dari tetangga, terus dari saudara, dari teman-teman. Jadi penting banget nih untuk kamu menghubungi orang-orang terdekat kamu, entah teman, entah saudara, dan tetangga sekitar. Itu wajib banget, karena kamu bakal butuh bantuan banyak banget, terutama dalam bentuk bahan makanan, kemudian obat-obatan kalau memang kamu nggak bisa beli keluar dan kesulitan entah apapun alasannya. Sama kamu juga harus ada salah satu teman atau saudara yang siap untuk dihubungi di saat emergensi, karena dari pengalaman banyak temen yang kena COVID itu ada yang serangan sesak nafasnya itu datangnya benar-benar tiba-tiba dan harus segera dibawa ke rumah sakit, dan itu pun kalau nggak segera ditangani dengan benar ya bisa meninggal, karena udah banyak banget teman saya yang mengalami hal seperti itu. Terus tadi kita udah dapat resep, dan resepnya udah kamu tebus. Selain obat, kamu juga harus siapin juga vitamin C dan zinc, sama suplemen apalah yang penting untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh kamu. Jadi walaupun virusnya ada, tapi kalau kamu daya tahan tubuhnya bagus, mungkin kita bisa cepat recovery gitu kan. Kemudian kamu juga harus siapin 2 barang wajib yang harus ada di rumah. Yang pertama adalah oximeter. Ini alatnya kayak gini, ini untuk dijepit di jari, dan ini fungsinya adalah untuk mengukur saturasi oksigen, jadi kadar oksigen di dalam darah kamu. Dan ini penting banget, terutama kalau ada yang sesak nafas, karena dari cerita beberapa teman, itu tetangga saya juga ada yang meninggal di rumah sakit, dan itu meninggalnya karena sesak nafas dan gak dapat oksigen di rumah sakit. Jadi ini penting banget, kamu harus tahu berapa saturasi oksigen di dalam tubuh kamu. Kalau memang kurang, berarti harus langsung pakai asupan oksigen dari luar. Dan inilah alat kedua yang harus kamu siapkan. Bukan alat sih, ini lebih mirip kayak obat kali ya. Ini namanya adalah Oxycan Pure Oxygen in Practical Can. Jadi ini cara pakainya ada di sini. Jadi intinya adalah oksigennya nanti disemprot. Jadi ini disemprot kayak kayak baygon gitulah ya. Jadi ini ada, nah ini nanti masuk ke tempel di mulut, terus disemprot, dihirup. Nah ini sangat membantu. Jadi kemarin di rumah itu ada 2 orang yang sempat ngerasa sesak nafas. Jadi yang satu memang karena sesak nafas, yang satunya karena kalau malam batuknya parah banget sampai akhirnya bernafasnya jadi susah. Dan setelah saya cek pakai oximeter dulu, di saat mereka mengeluh sesak nafas, situ saturasi oksigennya sekitaran di bawah 90 ya. Dan begitu saya semprot pakai ini, itu langsung naik di atas 95, dan mereka langsung bilang bahwa nafasnya jadi lebih lega. Tapi yang perlu kamu ingat adalah ini tidak menghilangkan penyebab batuk dan penyebab sesak nafasnya. Ini hanya untuk emergensi, meringankan nafas di saat terjadi serangan. Jadi kalau misalkan habis disemprot ini lega, terus habis itu sakit lagi, ya harus buruan dibawa ke rumah sakit untuk dapat penanganan yang lebih lanjut. Jadi ingat, ini semua hanya untuk emergensi aja. Oh ya, untuk alat-alat ini tadi juga nggak terlalu mahal. Jadi untuk oximeter ini harganya bervariasi, dari yang 80 ribuan ada sampai yang 400 ribuan juga ada. Jadi kamu cari aja yang sesuai dengan budget kamu. Saya sendiri nggak tahu seberapa akurat alat ini, apa yang murah dengan yang mahal, apakah berbeda saya nggak tahu. Tapi yang pasti udahlah beli aja. Dan ini saya beli cuma yang harga 150 ribuan. Jadi nggak yang terlalu murah dan nggak yang terlalu mahal. Dan sejauh saya pakai ini ya bisa dibilang lumayan bisa dijadikan acuan. Artinya di saat terjadi sesak nafas dia memang menunjukkan angka yang rendah, tapi setelah disemprot dengan menghirup oksigen ini, angkanya jadi naik. Jadi ya masih bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Dan untuk oksigen sendiri, ini satu kaleng ini harganya sekitar 60 ribu. Tapi ini di tempat saya lumayan susah. Jadi di apotek banyak yang habis. Jadi waktu itu saya sempat PO, dan kebetulan juga dapat kiriman dari teman yang memang punya. Jadi kalau kamu memang butuh untuk beli kayak gini untuk persiapan di rumah, seandainya kamu kena COVID, bisa coba PO aja, karena beberapa tempat ada yang buka
pre-order untuk oksigen ini dengan harga yang ya normal aja 60 ribuan. Kemudian kalau untuk termometer ya terserah aja mau pakai termometer kayak gini atau termometer biasa, yang penting ada untuk ngontrol. Karena kalau demamnya sampai tinggi banget, ya berarti kamu nggak bisa handle sendiri di rumah, harus segera dikirim ke rumah sakit. Oke, terus untuk ini nih yang agak serem nih ya. Jadi yang akhirnya agak mengganggu psikologis. Jadi selama 20 harian di rumah, itu setiap hari, karena di sini dekat dengan masjid gitu kan. Jadi setiap hari itu ada aja pengumuman orang meninggal lewat masjid. Jadi hampir setiap hari ada, bahkan beberapa kali itu dalam satu hari sempat ada 3-4 orang yang meninggal. Dan memang nggak disebutin alasan meninggalnya kenapa, tapi karena sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gini dan melihat angka penyebaran COVID yang semakin tinggi, ya saya bisa asumsikan aja bahwa memang orang-orang ini meninggal karena COVID. Dan bukan hanya di tempat sekarang saya tinggal ini, tapi di rumah saya dan juga di studinya TNT, itu saya tanya di sana juga setiap hari ada aja orang meninggal karena COVID. Dan beberapa orang ada yang kena satu keluarga, terus meninggal lebih dari satu orang di satu keluarga itu. Jadi di sini saya termasuk beruntung karena dari 8 orang yang kena, gejalanya nggak terlalu parah dan akhirnya nggak ada yang sampai parah-parah banget. Tapi banyak orang, teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya yang tidak seberuntung itu. Jadi hati-hati karena COVID ini bisa menyerang dengan cara yang berbeda-beda di setiap orang. Yang pasti COVID ini bukan aib. Jadi masih banyak orang yang takut nih ngomong ke orang lain bahwa dia kena COVID karena takut dikucilkan. Salah besar. Jadi yang benar adalah malah justru sebelum kamu dikucilkan, kamu harus mengucilkan diri sendiri biar kamu nggak menularkan ke orang lain. Jangan takut untuk ngomong ke orang-orang. Karena walaupun kamu nantinya akhirnya disuruh di rumah aja, isolasi mandiri, ya nggak apa-apa, karena memang harus seperti itu. Dan dengan kamu ngasih tahu ke teman-teman, saudara, dan tetangga-tetangga, justru mereka akan membantu kamu untuk udah kamu di rumah aja, kamu butuh apa, kita yang bantuin. Dan itu memang benar-benar terjadi. Jadi begitu saya nggak bisa keluar dari rumah, terus saya kontak teman-teman, saudara, dan tetangga-tetangga, akhirnya mereka yang langsung secara otomatis, secara sukarela mereka ngirimin bantuan. Jadi ada yang ngirim sayur, ada yang ngirim obat, ada yang ngirim ini oksigen, terus ada yang nanya butuh apa, nanti saya yang cariin, nanti kamu gak usah kemana-mana, saya yang kirim ke sana. Dan itu benar-benar sangat membantu. Jadi sekali lagi, nggak usah takut untuk cerita ke orang, karena malah justru kamu wajib cerita ke orang-orang terdekat kamu bahwa kamu kena COVID, biar mereka siap untuk membantu dan siap untuk dikontak seandainya terjadi emergensi. Terus buat yang masih sehat, jaga protokol kesehatan. Jadi ini memang wajib banget ya. Pakai masker saat kamu keluar rumah, saat kamu ketemu sama orang, itu nggak boleh ditinggalkan. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sabun, boleh, terserah aja. Yang penting cuci tangan sering-sering. Banyak orang bilang untuk menghindari COVID itu cukup dengan menjaga daya tahan tubuh kita. Tapi kalau saya bilang itu baru setengahnya. Kenapa? Karena daya tahan tubuh itu nggak bisa diukur. Gak ada angkanya. Kita nggak tahu daya tahan tubuh kita ini sekarang berapa. Apakah 100, 200, angka normalnya berapa, dan berapa angka minimal untuk mencegah kita kena COVID. Gak ada yang tahu. Tapi yang jelas, mau sebagus apapun daya tahan tubuh kamu, kalau virus yang menyerang banyak banget, ya KO juga kita. Ibaratnya kalau kamu kena api, tapi kenanya cuma dari korek atau dari lilin, masih aman. Tapi kalau kamu ada di dalam gedung yang kebakaran, di mana jumlah apinya banyak banget, ya mati juga. Dan itu sama aja, kalau virus yang masuk ke dalam tubuh kita cuma sedikit, ya mungkin kita positif, tapi yang kita rasakan nggak terlalu parah. Tapi kalau virusnya yang masuk banyak banget, ya akhirnya tubuh kita nggak akan kuat untuk melawannya. Jadi selain menjaga daya tahan tubuh, ada satu hal lagi yang lebih penting. Meminimalisir jumlah virus yang nempel dan masuk ke tubuh kita. Caranya gimana? Ya karena kita nggak bisa menghindari ya. Kita kerja, kita keluar, ketemu sama orang. Ya kita anggap aja semua orang positif. Jadi kita selalu beranggapan bahwa badan kita selalu tertempel virus. Tangan kita salaman sama orang selalu ketempel virus. Kita minimalisir. Begitu ada kesempatan langsung cuci tangan. Ada kesempatan langsung pakai hand sanitizer. Karena apa? Jangan sampai virusnya menumpuk terlalu banyak. Jadi nanti tiba-tiba pas kita lagi gatal, garuk ke muka gitu ya, terus virusnya masuk ke dalam. Jangan sampai. Jadi kita jaga bukan hanya daya tahan tubuh, tapi kebiasaan kita untuk menjaga kebersihan tangan, baju, dan segala macam itu tetap harus dijaga. Kalau perlu, baju yang kamu pakai untuk ketemu sama orang banyak, untuk kerja, jangan sampai masuk ke rumah, jangan sampai masuk ke kamar. Jadi begitu kamu pulang kerja, baju yang udah kamu pakai seharian ini langsung dilepas aja,
masuk mesin cuci, terus pastikan kamu mandi dulu, bebersih dulu, ganti baju, baru kamu masuk ke kamar, kumpul, beraktivitas sama keluarga. Pokoknya sebisa mungkin diminimalisir virus-virus yang dari luar jangan sampai masuk ke dalam rumah. Seandainya masuk, ya kita minimalisir jumlahnya, jangan sampai terlalu banyak. Orang yang positif COVID, ada yang kebetulan kayak saya dan keluarga, cuma gejala-gejala ringan, ya sesak nafas ringan, batuk, walaupun berkepanjangan, tapi nggak sampai parah-parah banget dan nggak sampai kritis lah ya. Tapi tidak semua orang mengalami hal yang sama. Banyak tetangga saya, ada juga saudara saya yang benar-benar sampai meninggal. Dan meninggalnya itu dalam rentang waktu yang singkat banget. Jadi sebelumnya nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba langsung ngerasain agak sesak nafas, nelpon anaknya, nelpon orang tuanya, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan hanya selisih 2-3 jam langsung meninggal. Jadi dari awalnya nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, tapi langsung meninggal. Bahkan kemarin ada beberapa tetangga saya juga meninggal karena sesak nafas, udah dibawa ke rumah sakit, udah stay di sana untuk nungguin ditangani, tapi ternyata karena kehabisan oksigen, jadi di rumah sakit itu kehabisan oksigen, akhirnya beberapa orang tetangga saya meninggal karena gak kebagian oksigen. Jadi ini adalah barang wajib yang harus kamu punya untuk standby di rumah. Tapi ingat, ini hanya untuk emergency karena isinya gak banyak. Dan sekarang ini banyak orang juga di grup yang nge-share cerita bahwa jangan panik dulu kalau kamu kena flu karena belum tentu COVID. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah jaga kesehatan, bla 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 dan segala macam. Saya bilang itu malah justru berbahaya. Karena kalau kamu nggak waspada dan tiba-tiba itu ternyata COVID, gimana dong? Udah terlanjur terlambat. Jadi kalau saya bilang malah justru jangan meremehkan flu. Karena di saat kamu kena flu, bisa jadi itu adalah COVID. Dan kalau misalkan kamu nggak mau langsung swab, ya bisa aja begitu kamu kena flu, langsung isolasi mandiri dulu aja. Walaupun nggak ada gejala lanjutannya, kamu langsung isolasi mandiri, kamu lihat perkembangannya seperti apa. Apakah nanti disusul dengan demam, apakah nanti disusul dengan diare, dan seterusnya. Jangan sampai kamu nungguin, udahlah cuma flu doang. Tapi ternyata setelah beberapa hari pakai demam, setelah beberapa hari diare. Dan begitu kamu merasakan itu, sudah terlambat. Karena kemungkinan kamu sudah menularkan ke orang-orang di sekitar kamu, terutama orang yang tinggal satu rumah dengan kamu. Jangan nunggu penciuman kamu dan indera perasa kamu hilang. Karena begitu itu hilang, berarti sudah lebih terlambat lagi. Karena berarti kemungkinan sudah 1 minggu lebih kamu positif COVID tanpa kamu sadari. Dan berarti kamu sudah menularkan ke lebih banyak orang lagi. Kita nggak tahu nih kapan COVID bakal hilang, karena udah jalan berapa nih? Setahun lebih ya? Setahun lebih, hampir 2 tahun. Dan ternyata perkembangannya bukan semakin berkurang, tapi malah justru semakin bertambah. Bukan hanya jumlah penderitanya, tapi juga jumlah varian virus COVID-nya yang semakin bertambah. Sejauh ini COVID anggap aja belum akan hilang dalam waktu dekat ini. Jadi yang perlu kita rubah adalah kebiasaan kita. Kebiasaan untuk menjaga kebersihan, kebiasaan pakai masker, kebiasaan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang, kemudian kebiasaan untuk waspada bahwa gejala-gejala ringan seperti batuk flu itu bisa jadi adalah tanda-tanda awal kita terkena COVID. Dan mohon maaf nih ya untuk kamu yang udah ngirim pertanyaan lewat IG atau lewat komen yang belum bisa saya balas, karena memang ya kondisinya masih belum memungkinkan saya untuk membalas satu-satu. Jadi daripada nggak adil, ada yang dibalas ada yang nggak, ya lebih baik nggak dulu semuanya lah ya. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang udah ngirim barang untuk direview tapi belum sempat bisa saya review. Doakan aja semoga dalam beberapa hari ke depan udah bisa mulai beraktivitas normal lagi. Dan terima kasih buat teman-teman dan tetangga-tetangga dan saudara-saudara saya yang udah mensupport keluarga saya selama isolasi mandiri ini, yang udah ngirimin obat, ngirimin bahan makanan dan segala macam. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga kamu semua nggak ada yang menyusul kena COVID, tapi itu nggak akan terjadi begitu saja. Kamu harus tetap jaga. Jadi COVID itu ada di mana-mana. Lebih aman kita beranggapan bahwa semua barang tertempel virus, bahwa semua orang itu sebenarnya udah positif. Jadi kita bisa antisipasi setiap hari. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, selalu waspada dan selalu jaga kesehatan. Semoga nggak ada yang kena lagi. Sampai ketemu di video yang lain.